Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Hesti Septianita SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang materi tentang anak berkonflik dengan hukum dengan anggota. Yang pertama ada Agil Restu Gumelar dengan NPM 229. Ada saya sendiri Farhan Aziz dengan NPM 230, ada Sally Fitri dengan NPM 236, ada Trisa Aprilia dengan NPM 243, dan yang terakhir ada Cahaya Padma dengan NPM 259. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Agil. Kepada Agil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama ya kita menjelaskan dulu pengertian anak itu seperti apa. Menurut pasal 1 Convention of the Right of the Child, bahwa diartikan dalam anak yang berusia di bawah 18 tahun itu disebut sebagai anak. Lalu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak, pengertian anak itu adalah seorang yang berusia atau belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, itu disebutnya anak. Lalu kami simpulkan bahwa anak itu adalah makhluk hidup yang memiliki orang lain. Pengertian anak dalam hukum pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun. Tua yang 18 tahun, tua yang dianggap melakukan tindak pidana gitu. Jadi 18 tahun, jadi umur 12 tahun minimalnya tapi belum mencapai 18 tahun. Itu disebutnya anak. Tapi yang diduga melakukan tindak pidana seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, mungkin selanjutnya ada menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, mungkin materi selanjutnya perlindungan anak berkonflik dengan hukum akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Yang selanjutnya, perlindungan anak berkonflik dengan hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak. Bentuk hukum perlindungan anak adalah hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan lain tentang anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, sehingga anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dan hak asasi manusia mereka. Yang selanjutnya ada hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Yang pertama, hak untuk bertahan hidup dan berkembang. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas pemenuhan hak anak di lembaga permasyarakatan, pemerintah mengamankan dan menyediakan beberapa lembaga untuk memberikan hak bagi anak didik pemasyarakatan. Salah satunya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandung. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup dan berkembang terdiri atas 9 aspek, yaitu aspek makanan, tempat tinggal, air bersih, kesehatan, waktu senjang, kegiatan kebudayaan, pemberian informasi, martabat, dan harga diri. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Secara umum, pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan jika kita lihat dan telusuri sudah dapat tercukupi dan tidak terdapat banyak permasalahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nuriana 2016 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
kelas 2 Bandung yang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sudah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan perilaku petugas yang tidak melakukan kekerasan dalam upaya pembinaan terhadap anak dan tidak melakukan tindakan eksploitasi anak didik pemasyarakatan untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya ada hak untuk berpartisipasi. Pemenuhan hak di dalam lembaga pemasyarakatan dalam segi kebebasan berpartisipasi kiranya sudah cukup baik dilakukan, yaitu dalam arti anak didik dibebaskan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang telah disediakan di dalam LPKA, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuriana pada tahun 2016 di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 2 di Bandung memperlihatkan bahwa pihak lapas memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum untuk bebas mengekspresikan pendapat dan kemampuannya di bidang seni atau olahraga sebagai bentuk hiburan. Kemudian ada penanganan dan peran orang tua untuk anak berkonflik dengan hukum. Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tua, anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Sesuai teori social learning, anak akan melakukan proses modeling perilaku dari orang tua. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum, sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapatkan didikan yang tepat. Anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan contoh kasus. Nah, pada contoh kasus ini kami mengambil contoh dari kasus putusan nomor 3/P/Sus strip anak _2023 Jakarta Pusat. Nah, pelaku anaknya ini ada dua. Yang pertama ada Muhammad Fajar alias Haikal. Dan anak yang kedua ada Anugrah Satya Genta Dwi Putra. Nah, anak saksinya ini Muhammad Arafi. Nah, kronologi kasusnya ini terkait dengan kasus pengeroyokan. Nah, bahwa pelaku anak satu yaitu Muhammad Fajar alias Haikal dan pelaku anak dua yaitu Anugrah Satya Gentap Dwi Putra bersama-sama saksi Abi Cahyo, Muhammad Rafi, Muhammad Amer, Ridwansyah, Rivaldi, saudara Sandy Saputra Wijaya, Frizi Apriliansa Wijaya dan Rafi yaitu masing-masing DPO pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 2 dini hari WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertepatan di Jalan Laksana Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain hingga mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh pelaku anak yaitu Muhammad Fajar alias Haikal dan Anugrah Satya Genta Dwi Putra. Nah, barang buktinya ini ada yang pertama salah satu buah flash disk rekaman kasus pengeroyokan tetap terlampir dalam berkas perkara. Nah, tuntutan jaksa anak ini yang pertama perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 kedua KUH pidana. Lalu yang kedua perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUH pidana. Dan yang terakhir, perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUH pidana, jungto pasal 55 ayat 1 KUH pidana.
Nah, ini amar putusan hakimnya. Yang pertama menyatakan anak satu yaitu Muhammad Fajar alias Haikal dan anak dua Nugrah Satya Genta Dwi Putra bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. Lalu yang kedua menjatuhkan pidana kepada anak Muhammad Fajar alias Haikal dengan pidana penjara selama 9 bulan dan anak kedua Anugrah Satya Genta Dwi Putra dengan pidana penjara selama 6 bulan. Lalu yang ketiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lalu yang keempat menetapkan para anak tetap ditahan. Lalu menetapkan barang bukti. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.